Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. Pertama, kita pahami dulu konteks demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia di sini, yaitu adalah pasca 1998. Jadi, reformasi tahun 1998 itu membawa Indonesia pada era baru dalam bidang politik dengan dua perubahan mendasar, yaitu demokratisasi dan desentralisasi. Banyak ilmuwan menyebut 1998 itu sebagai critical juncture dalam politik di Indonesia, atau semacam persimpangan kritis, ya, semacam titik tolak yang mengubah secara banyak dalam banyak hal, ya, disebut sebagai Big Bang dan sebagainya. Itu politik Indonesia, pembatas antara Orde Baru dan Orde Reformasi atau era reformasi. Nah, dua perubahan mendasar itu terwujud dalam demokratisasi dan desentralisasi ini. Nah, demokratisasi dan desentralisasi ini pada dasarnya adalah jawaban terhadap sentralisme politik Orde Baru. Karakter utama rezim Orde Baru kita ketahui adalah sentralisme politik, ya, di mana setiap kebijakan yang menyangkut politik dan ekonomi di tingkat lokal ditentukan oleh elit politik di Jakarta. Jadi tidak ada otonomi sama sekali bagi daerah-daerah. Nah, karena ternyata rezim yang sentralisme itu tidak kunjung memberikan pemerataan, kesejahteraan, dan bahkan cenderung banyak pelanggaran HAM, pelanggaran kebebasan berekspresi, maka diupayakan perubahan besar yang dalam hal ini adalah demokratisasi dan desentralisasi. Demokratisasi ini bisa kita maknai sebagai proses demokrasi yang dimulai dengan relaksasi aturan partai politik. Kalau dulu di era Orde Baru tidak ada partai politik, ya, hanya ada 2 partai politik yang diizinkan plus satu golongan fungsional yang disebut Golkar, ya. Sehingga dalam pemilu itu setiap pemilu masyarakat Indonesia hanya memilih 3 pilihan, itu Golkar, P3 atau PDI saat itu. Nah, dalam demokratisasi ini setiap warga negara boleh mendirikan partai politik, ya, di mana partai politik ini dianggap sebagai instrumen utama oleh warga negara untuk memperjuangkan aspirasinya di level negara. Dan pada selanjutnya, partai politik inilah yang kemudian menjadi pemain utama dalam gelanggang politik di Indonesia di era demokratisasi. Ya, itu demokratisasi. Selanjutnya, desentralisasi ini mengacu pada transfer kewenangan dalam bidang politik dan pengaturan jalannya pemerintahan kepada politisi lokal, serta pengelolaan fiskal pada sisi belanja. Ya, kalau di era Orde Baru, seluruh pembangunan itu disetting dari pusat, jadi daerah itu hanya menerima saja, sifatnya itu top down, ya. Tapi di rezim desentralisasi ini, di era reformasi, sejak 1998, itu daerah yang menentukan sendiri prioritas pembangunannya. Daerah diberikan uang, kemudian diberikan hak untuk membelanjakan uang tersebut, ya, mau membangun atau melakukan apa. Dan dampaknya juga adalah, maka di sini muncul politisi-politisi lokal, elit lokal itu menjadi semakin signifikan perannya, ya, jika dibandingkan dengan era sebelumnya, di mana semua itu bersifat top down, bergantung pada pemerintah pusat. Tapi setelah 98, dengan adanya desentralisasi, maka pembangunan itu bersifat bottom up, ya, dari bawah ke atas. Sebenarnya tujuan utama dari demokratisasi dan desentralisasi ini bukan lain dan tidak bukan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, ya. Karena sentralisme politik itu dianggap tidak mampu untuk mendeliver kesejahteraan kepada masyarakat. Maka dilakukanlah demokratisasi dan desentralisasi ini. Praktis saat ini ada 5 hal kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, ya, sebagai efek dari desentralisasi, yaitu 5 sektor, yaitu pertahanan keamanan, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kehakiman, dan politik luar negeri. Sementara di luar itu seperti pembangunan ekonomi, pendidikan,
itu sudah diberikan kewenangan itu disebar, didesentralisasi ke pemerintahan daerah. Pada dasarnya, pemerintah kabupaten atau kota itu adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan di daerah masing-masing. Nah, inilah semangat dari desentralisasi ya, transfer kewenangan tadi. Karena di era sentralisasi Orde Baru, pemerintah itu dianggap sangat berjarak dengan masyarakat, pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat, sehingga dianggap bahwa pembangunan itu tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, di era desentralisasi, pemerintah kabupaten kota yang dianggap paling dekat dengan masyarakat, sehingga mereka yang paling banyak berperan untuk melakukan pembangunan dan pelayanan publik. Poin penting dalam desentralisasi di Indonesia itu adalah saat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99, yaitu tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ya, di mana saat itu daerah mendapatkan dana alokasi umum yang bisa dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan masing-masing. Sebelum ada undang-undang ini, semuanya itu bergantung pada pusat dan dianggap uang itu semua adalah uang pusat ya. Dulu ada istilah bantuan inpres ya, instruksi presiden, yang kemudian dibangun sekolah begitu. Nah, di era reformasi itu daerah itu mendapatkan kewenangan, pemerintah daerah mendapatkan kewenangan yang lebih luas. Uang itu mau dibelanjakan untuk apa? Kalau dulu itu masih sebatas daerah itu masih sebatas pelaksana saja ya, semuanya itu sudah diatur oleh pusat. Nah, itulah makna dari desentralisasi di sini, sehingga daerah itu lebih punya, ataupun pemerintah daerah itu lebih punya otoritas untuk mengatur dirinya sendiri. Oke, demokratisasi dan desentralisasi ini wujud paling konkretnya adalah pilkada atau pemilihan kepala daerah. Jadi pilkada ini menjadi ajang kompetisi politik terbuka yang dirancang untuk mengisi jabatan eksekutif di daerah. Tadi semangat dari demokratisasi dan desentralisasi adalah untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat, sehingga pembangunan yang dilakukan itu adalah pembangunan yang memang dibutuhkan oleh rakyat, karena pemerintah dekat dengan rakyat. Jadi dia tahu, asumsinya adalah dia tahu masalah dari rakyat. Berbeda dengan era Orde Baru, semuanya ditentukan Jakarta, ya bagaimana bisa dia tahu kebutuhan daerah kalau selama ini dia ada di Jakarta. Asumsinya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan bagaimana menentukan orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan di daerah. Nah, disinilah kemudian sistem institusional diatur melalui pemilihan kepala daerah. Jadi setiap 5 tahun ada pilkada di setiap kabupaten kota di Indonesia ya. Dan juga ada di provinsi sebenarnya ketika dilaksanakan pemilihan gubernur. Jadi sekali lagi pilkada ini adalah wujud konkret dalam proses demokratisasi dan desentralisasi. Nah, pilkada ini pula lah yang kemudian menghidupkan politik lokal di daerah. Kalau di era sentralisme Orde Baru, politik itu berpusat di Jakarta, tidak ada politik di daerah. Makanya dibatasi, ada partai politik dibatasi, bahkan juga dikenalkan konsep masa mengambang ya, di mana partai politik itu nggak boleh bikin cabang ke kecamatan, hanya berhenti di kabupaten. Nah, tapi dengan adanya pilkada, maka partai politik itu sudah masuk ke lingkungan, bahkan di tingkat kecamatan, desa, kelurahan, lingkungan ya, RT dan RW bahkan. Nah, jadi implikasinya apa? Implikasinya adalah maka tumbuh politik lokal, dinamika politik lokal yang di daerah itu kemudian muncul. Nah, wujudnya itu arena politik lokal itu adalah pilkada. Di pilkada kemudian para elit lokal yang ada di daerah itu kemudian bersaing untuk mengisi jabatan eksekutif di daerah. Ya, bisa bupati, wali kota, atau bahkan sekarang kepala desa yang dilakukan melalui pemilihan langsung. Nah, kalau kita amati pilkada ini di Indonesia
punya sejarah yang panjang ya, dari aspek regulasi yang berubah dalam rentang waktu atau jangka waktu tertentu. Nah, pertama sekali tentang pilkada ini diintrodusir lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 tentang pemerintahan daerah. Ya, jadi undang-undang ini adalah produk dari demokratisasi dan desentralisasi yang dilakukan. Kalau dulu itu di era Orde Baru, nama undang-undangnya adalah pemerintah di daerah. Jadi undang-undang nomor berapa, gitu saya lupa. Undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang pemerintah di daerah. Nah, di tahun 99 ini dibikin undang-undang pemerintahan daerah. Implikasi dari dua istilah itu sangat besar ya. Di mana yang pertama itu pemerintah di daerah itu dianggap bahwa pusat menempatkan orangnya di daerah yang kemudian menyelenggarakan pemerintahan. Tapi kalau dalam Undang-Undang 22 tahun 99 ini tentang pemerintahan daerah, maka daerah memang punya pemerintahnya sendiri gitu, yang dibentuk melalui pilkada tadi. Tapi di sini pilkada itu masih dilakukan melalui DPRD. Jadi undang-undang yang pertama ini bupati, wali kota, ataupun gubernur itu masih dipilih melalui DPRD. Tapi kemudian ada masalah ya, karena dianggap itu tidak mencerminkan kehendak rakyat, tapi kehendak parpol. Ya. Maka kemudian di tahun 2004, DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membuat pilkada itu dilaksanakan secara langsung. Rakyat langsung memilih langsung calon pemimpinnya di daerah. Ya, pertama kali diselenggarakan 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Setelah itu kita ketahui ya sudah ada bahkan ribuan pilkada yang dilaksanakan secara langsung. Nah, pada perkembangannya kemudian kita lihat di 2008 lahir lagi revisi terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini, di mana salah satu poin pentingnya jalur independen diperbolehkan. Sebelumnya itu masih harus melalui partai politik ya. Tapi sejak 2008 jalur independen diperbolehkan. Ini untuk mengakomodir heterogenitas di masyarakat yang dianggap bahwa ya bukan hanya parpol pemain dalam arena politik ini, tapi juga bisa jalur independen. Ya. Tapi ini sebatas masih di pilkada ya. Kalau dalam pemilihan presiden masih harus diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Nah, kemudian titik pentingnya adalah di Undang-Undang 2014. Jadi nama dari undang-undangnya diubah dari sebelumnya itu nama undang-undangnya adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah, diganti menjadi Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Di sini ada peralihan dari sebelumnya rejim pilkada menjadi dari sebelumnya rejim pemerintahan daerah menjadi rejim pilkada. Sempat ada setback atau langkah mundur kita ya saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu diperkenalkan, yang mengatur tentang pemilihan tidak langsung. Jadi mau mengembalikan pemilihan kepala daerah itu kepada DPRD, ya, yang kemudian ditentang oleh masyarakat sipil. Dan pada saat itu Presiden mengeluarkan Perpu, ya, Perpu Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang membatalkan pemilihan tidak langsung. Kemudian disahkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Ya, jadi nggak jadi ya. Tadinya mau pemilihan tidak langsung, ada upaya lah, dianggap upaya dari oligark untuk mengembalikan ke DPRD, ya, tapi kemudian karena dianggap bahwa itu mencederai semangat demokrasi, maka itu dikembalikan ke langsung. Pada perkembangannya lagi di 2016 calon tunggal diakomodir. Ya, jadi pilkada serentak dilaksanakan secara nasional. Juga sejak 2015 pilkada dilakukan serentak. Serentak artinya diseragamkan waktunya di 1 tahun ya. Jadi nggak ada. Kalau dulu itu kalau nggak salah setiap 5 hari atau 4 hari itu ada pilkada di Indonesia.
untuk melakukan efektivitas, maka itu diseragamkan. Sejak 2015 gelombang pertama, kemudian gelombang kedua 2017, gelombang ketiga 2018, kemudian pengulangan gelombang pertama lagi itu di 2020. Di mana ada undang-undang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Ya, di sini kemudian mengatur pilkada di masa pandemi yang kemudian diundur ya di bulan 12 2020. Nah, ini perjalanan secara singkat regulasi pilkada yang ada di Indonesia. Tapi apakah pilkada ini bisa mewujudkan cita-cita demokratisasi dan desentralisasi untuk mendeliver atau menghasilkan atau meningkatkan kesejahteraan rakyat? Ini masih menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena ternyata karakter pemilihan di Indonesia, termasuk dalam hal ini pilkada pasca Orde Baru itu ditandai dengan beberapa hal, misalkan peran parpol relatif kecil. Ya. Nah, karena kecil, peran yang dominan itu adalah ketergantungan pada jaring personal. Jadi ketika pilkada berlangsung, sangat banyak itu tim ses, tim pemenangan yang bukan berdasarkan ataupun bukan partai politik isinya gitu. Nah, yang menjadi problem adalah seringkali partai politik hanya menjadi pemberi tiket bagi si kandidat, atau dia karena dia syarat harus diusung, maka kandidat itu memerlukan surat rekomendasi dari partai politik. Sementara tim yang bergerak di masyarakat melakukan kampanye, mobilisasi begitu, itu biasanya dibikin sendiri oleh si kandidat, bukan dari parpol, walaupun ada juga yang menggunakan parpol. Yang lain adalah karakter pemilihan umum pasca Orde Baru, posisi dan peran penting aparatus pemerintah. Ya, birokrasi ataupun polisi, TNI itu sangat penting ya dalam pemilihan umum. Yang merupakan sebenarnya ini adalah warisan dari Orde Baru ya. Nah, kita lihat masalah utama yang melingkupi pelaksanaan pilkada sehingga menghambat proses demokratisasi dan desentralisasi adalah mahalnya biaya pilkada, di mana uang itu menjadi instrumen penting dalam kontestasi pilkada. Uang itu dibutuhkan untuk misalkan memberikan mahar kepada parpol supaya dinominasikan. Tadi ya, selembar surat rekomendasi yang ditandatangani oleh ketua partai itu mungkin ditukar dengan sejumlah uang yang harus diserahkan oleh si kandidat. Ya, mungkin katanya dipakai untuk agar mesin partai berjalan, ya masuk akal ya, bahwa bagaimanapun partai politik membutuhkan biaya operasional untuk bergerak. Tapi masalahnya karena ada problem pembiayaan partai politik yang tidak dibiayai negara tapi dibiayai oleh individu ya, oleh warga negara, maka yang terjadi adalah partai politik itu sangat bergantung kepada individu-individu tertentu. Ya. Selain itu juga biaya mahal ini diakibatkan oleh biaya operasional kampanye, kemudian bahkan dalam banyak karya termasuk bukunya Burhanuddin Muhtadi ya, tentang kuasa uang itu, uang dibutuhkan oleh kandidat untuk membeli suara atau vote buying. Akibat dari mahalnya biaya untuk pilkada ini adalah pilkada menjadi tidak inklusif. Padahal sejatinya demokrasi mensyaratkan bahwa setiap orang itu punya hak yang sama, punya akses yang sama untuk ikut kontestasi. Tapi karena sistem membatasi itu, ya baik sistem pemilu, sistem kepartaian, maka dia menjadi tidak inklusif, tapi eksklusif bagi kelompok tertentu, yaitu kelompok yang punya sumber daya yang besar. Sumber dalam hal ini adalah sumber daya material. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa nafikan juga kesuksesan pilkada. Ya, kalau tidak ada pilkada, kalau tidak ada demokratisasi dan desentralisasi, mungkin tidak ada pemimpin-pemimpin populis, pemimpin yang memang lahir dari rakyat, seperti misalkan sosok Joko Widodo ketika menjadi wali kota Surakarta, atau Tri Risma di Surabaya, atau Ridwan Kamil di Jawa Barat. Itu adalah sisi keberhasilan pelaksanaan pilkada, di
dimana kalau sistemnya masih yang lama, di mana semuanya diatur oleh pusat, maka bisa dipastikan orang yang mengisi jabatan itu kan tetap dari unsur militer, tetap dari unsur birokrasi, ataupun keluarga dari penguasa, di sekeliling penguasa. Tapi kalau sekarang di era pilkada bisa lahir orang-orang from nobody to somebody, from zero to hero, karena memang ada mekanisme yang memungkinkan hal itu terjadi, yaitu pilkada, meskipun masih banyak kekurangan yang melingkupinya hingga saat ini.